Salam jumpa lagi rekan-rekan muda. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi yang baru tentang bagaimana sebenarnya usaha yang sudah kita bangun ya lolos dari aspek teknis bisa kita upayakan untuk terus menghasilkan profit dan bisa menyediakan kebutuhan customer kita dengan baik. Sesi hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep funnel. Ya, apa itu funnel? Saya akan sharing dulu. Jadi kita akan masuk ke sales funnel marketing yang merupakan bagian dari Technopreneurship 101 ya sebagai konsep dasar. Nah, pengertian dari sales funnel marketing adalah sebuah proses perjalanan seseorang atau konsumen dari tidak mengenal merek hingga mengetahui, mengenali, membeli hingga menjadi pelanggan. Ibaratnya kita punya customer berawal dari bagaimana mereka membutuhkan sesuatu, kemudian proses mereka mencari ya produk atau jasa yang mereka butuhkan itu di mana, sehingga mereka boleh melihat ya mengenali ada merek-merek tertentu yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka, tahu ada di mana ya paham, akhirnya melakukan pembelian dan akhirnya melakukan proses perulangan di dalam pembelian yang kita sebut sudah menjadi pelanggan. Nah, prinsip dasar dari funnel marketing selalu digambarkan dalam bentuk seperti gambar di sini. Ya. Nah, detailnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut. Nah, funnel marketing selalu diawali di bagian atas ini adalah konsep awareness. Ya, konsep awareness. Konsep awareness itu apa? Kita bicara kalau kita punya usaha, punya bisnis, bagaimana customer kita mulai menyadari bahwa kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi. Karena kitalah yang menyediakan produk-produk kebutuhan mereka atau jasa yang mereka butuhkan. Itu konsep membangun awareness. Kemudian di fase berikutnya adalah discovery. Dalam konsep ini adalah customer mulai menyadari, melihat bahwa kita punya produk yang dapat membantu mereka. Tahap berikutnya adalah evaluation. Dalam konsep ini, kita mulai mengidentifikasi sebenarnya bagaimana customer kita bisa memahami, melihat bahwa upaya kita, usaha kita, itu sebenarnya menyediakan jasa dan kebutuhan buat mereka. Sehingga customer kita atau orang yang akan membeli produk kita memiliki intent, ya, perhatian dan berujung pada mereka melakukan purchasing atau pembelian. Nah, harapannya setelah melakukan pembelian, maka mereka suatu saat akan kembali lagi mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya untuk melakukan pembelian kembali di usaha kita atau bisnis kita. Sehingga mereka boleh menjadi customer yang loyal bagi usaha kita. Nah, bagaimana sebenarnya setelah kita memahami konsep funnel marketing, yaitu perjalanan customer kita, mulai dari kita mengupayakan mereka aware, ya, menyadari kita punya produk, menemukan, ya, kemudian kita mengidentifikasi bagaimana mereka memberikan perhatian kepada usaha kita, jasa kita, sampai melakukan pembelian dan mereka menjadi pelanggan setia. Artinya ada pembelian berulang. Dalam konsep funnel marketing, kita selalu merencanakan konsep bagaimana kita menawarkan produk-produk kita kepada customer kita, yang kita sebut dengan value ladder. Ya. Nah, konsep value ladder adalah metode untuk memetakan penawaran kepada konsumen untuk mencapai tujuan setiap level pada funnel marketing. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau kita akan membangun kesadaran pada customer kita atau orang-orang yang akan membeli produk kita, maka kita menyediakan produk-produk yang free, sampel, atau harga yang relatif murah. Jadi kita menyediakan produk-produk yang mampu menarik perhatian dari orang-orang yang akan membutuhkan produk kita. Ya, maka dominan ada sampel yang kita bagikan, ada survei terhadap produk-produk kita gitu ya, itu kita sebut dengan free produknya.
Nah, cenderung gitu ya. Nah, setelah customer kita memahami kita punya produk atau jasa yang mereka butuhkan, maka kita menawarkan produk dengan harga yang relatif sedikit lebih mahal, yang masih terjangkau oleh customer kita, ya. Kemudian kita setelah mereka puas dengan produk kita dengan harga yang relatif murah, kita tawarkan produk yang lebih mahal. Tentu saja konsekuensi dari produk lebih mahal ini adalah value yang kita tawarkan kepada customer kita itu juga lebih baik, ya. Akhirnya kita punya top produk, gitu ya. Top produk ini produknya bisa kita jual relatif lebih mahal dengan value yang lebih besar, sehingga keinginan customer kita untuk melakukan pembelian di level ini juga menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita perhatikan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki produk yang sama gitu ya, misalkan produk tas atau produk pakaian, mereka punya level harga terhadap produk-produk tersebut. Yang tujuannya adalah untuk mendesain value ladder gitu. Ini harapannya bisa menjadi perhatian kita semua, rekan-rekan muda yang sedang menjalani ya atau tertarik untuk membangun bisnis, bagaimana konsep funnel marketing ini kita gabung dengan konsep value ladder. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita merancang value ladder? Kembali lagi ke video yang sudah kita sharingkan di seri sebelumnya terkait dengan value proposition. Nah, konsep value proposition adalah bagaimana kita mengidentifikasi customer kita terkait dengan persoalan yang mereka hadapi. Sehingga pada saat kita merancang value ladder, kita bicara menyusun atau menyediakan value dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Ya, dalam konteks di sini bahwa customer kita masih mau dan mampu untuk melakukan pembelian. Maka ini saatnya rekan-rekan muda kembali lagi ke atensi kita akan membuat bisnis apa, kembali lagi ke atensi customer kita siapa gitu ya, dan layanan yang akan kita buat seperti apa, kembali lagi kita mulai memikirkan bagaimana customer kita mengenali produk kita, mengenali merek kita, sampai dengan mereka menjadi customer utama kita atau menjadi pelanggan kita. Kalau boleh saya analogikan secara offline gitu ya, bagaimana perjalanan customer, itu kalau kita biasanya melihat di koran, ada iklan, ada sebaran brosur gitu ya, ada flyer, itu adalah fase pertama, di mana customer itu dibangun kesadarannya atau awareness-nya. Setelah mereka melihat flyer kita, brosur kita, ya iklan kita di koran, kemudian mereka tertarik, maka mereka akan berkunjung ke toko kita atau lokasi kita mendisplay produk-produk kita. Mereka melihat, ya dalam proses ini mereka memahami, mencermati, mengenali produk-produk yang kita tawarkan, sampai akhirnya mereka melakukan pembelian. Yang tentu saja ini sangat disupport oleh CS yang kita sediakan bagi mereka di lokasi toko atau tempat kita mendisplay produk. Pada saat mereka melakukan pembelian, maka closing transaction terjadi, dan harapannya kita memberikan layanan yang lain, sehingga pada saat teman-temannya, saudaranya, kakak adiknya, orang tuanya membutuhkan produk yang sama, mereka akan melakukan pembelian di usaha atau toko kita. Itu adalah salah satu contoh sederhana dari proses perjalanan customer secara offline. Nah, tentu proses itu akan sedikit berbeda pada saat kita masuk ke versi online. Untuk versi online akan kita bahas pada seri yang lain. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini atau sesi ini, dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan muda sekalian. Terima kasih.